Eh, Kemarin kita udah ini ya, udah beberapa orang dari kita ketemu juga di Sukses Academy Online dan mungkin sedikit nih bocoran pengumuman juga nanti tanggal 10 Juni akan ada one day seminar di Bandung. Jadi siap-siap nih tim Jakarta main-main ke Bandung. Ayo kita penuhin Bandung, kita bakar semangat Bandung ya supaya kita bisa lebih berbagi lagi buat teman-teman kita. Oke, pada siang hari ini nanti kita akan dengerin sharing produk dari Dokter Asep dan ada beberapa teman kita yang akan sharing testimoninya karena sudah berhasil mendapat manfaat dari produk Atomi. Tapi sebelum itu saya mau sharing dulu dari The Humanity Class. Bentar saya share screen ya. Apa sih itu The Humanity Class? Jadi kalau misalnya di Atomi itu kita sering kali banyak ngebahas masalah ada sharing-sharing bukan hanya tentang produk, bukan hanya tentang company, tapi ada ini satu satu orang yang luar biasa buat saya, Mr. Lee Sung Yeon ya. Jadi banyak yang di-sharingkan oleh beliau itu hal-hal yang justru mendalam dan membentuk karakter kita sebagai atomian. Ya, saya nggak akan lama, tapi yang jelas semoga sharing ini akan bermanfaat buat teman-teman. Nah, kalau kita tanya, why do I do atomi business? Ya, kenapa sih kita ini melakukan bisnis atomi ya? Kenapa? Coba kalau misalnya biasanya orang ditanya kenapa melakukan bisnis atomi, biasanya tuh mereka ada yang ngejawab supaya dapetin passive income 500 juta per bulan katanya sampai 1 miliar ya. Rata-rata Mr. Lee ini menanyakan kalau ada orang asing yang datang ke Sukses Academy di Korea, dia tuh nanyain ke orang asing itu. Jadi apa sih alasan mereka untuk mengerjakan bisnis atomi sampai mereka datang tuh ke Korea gitu ya. Rata-rata itu jawaban mereka. Jadi lebih ke arah passive income. Nah, terus ditanya sama dia, lalu kalau udah dapat passive income-nya mau diapain katanya? Mau diapain? Terus ada yang dijawab katanya rata-rata jawaban pada umumnya ngejawabnya katanya mau beli kendaraan, mau beli rumah, ya, beli mobil, beli tanah, mau traveling. Terus udah gitu ada yang mau sekolahin anak di luar negeri, mau berbagi. Nah, itu rata-rata umumnya alasan dari orang-orang mengapa mau ngejar passive income yang 500 juta sampai 1 miliar per bulan itu di Atomi. Nah, itu kebanyakan sih ya pengen ada pensiun lebih tenang gitu ya. Nah, terus tapi kalau memang ada 500 juta sampai 1 miliar sebulan di Atomi, terus kenapa sih justru 60% ternyata ya setelah disurvei 60% dari member yang terdaftar itu berhenti melakukan bisnis Atomi. Nah, ini jadi bahan perenungan ya buat setiap kita. Ini bukan angka yang ditebak-tebakan, tapi memang Mr. Lee sendiri yang mengatakan sehingga emang sudah berdasarkan survei yang dilakukan di bisnis Atomi. 60% dari member yang terdaftar berhenti bisnis Atomi. Nah, jadi kalau teman-teman baru punya teman kita yang didaftarin misalnya 100 orang, 100 orang dari 100 itu gugur 60, misalnya berhenti, nggak ngelanjutin keanggotaannya, jangan khawatir. Karena berarti kita semua yang ada di sini adalah termasuk 40% yang masih terus belajar di bisnis Atomi ya. Jadi kenapa sih kalau misalnya ditanya sekali lagi, kenapa mereka berhenti? Padahal kan disediain itu kita bicara dream-nya kita. Nanti suatu saat kita akan bisa mencapai hal itu. Tergantung berapa lama dari kita masing-masing ya mencapainya. Nah, ternyata jawabannya itu sangat simpel. Alasan mereka berhenti itu rata-rata adalah karena kehilangan yang namanya motivasi, ya. Apa sih motivasi?
Motivasi itu adalah sesuatu yang membuat orang mau untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi misalnya kalau ada orang lapar, orang makan itu kan biasanya karena lapar, ya. Karena mereka termotivasi untuk makan karena lapar gitu, ada tujuan gitu ya. Jadi mereka termotivasi seperti itu. Kemudian kalau menurut Mr. Lee, motivasi ini justru adalah bensinnya. Motivation is the fuel necessary to keep the human engine running. Jadi justru ini tuh bensinnya. Jadi kalau teman-teman mau running terus di Atomy, teman-teman nggak boleh kehilangan yang namanya motivasi. Ya, motivasi. Karena ini adalah justru bensinnya kita, bahan bakarnya kita untuk kita bisa menjalankan mesin kita di Atomy supaya kita bisa terus. Nah, beliau membagi motivasi ini menjadi dua. Menjadi dua, ada yang internal motivation, ada yang external motivation. Nah, apa sih itu internal motivation? Internal motivation itu adalah motivasi yang datangnya dari dalam. Jadi biasanya mereka yang mempunyai internal motivasi, nah saya sambil sharing ini teman-teman sambil introspeksi diri ya, mungkin kita ini ada di internal motivation atau external motivation ya. Nah, jadi internal motivation itu datang dari dalam dan mereka yang melakukan bisnis Atomy itu justru karena enjoy. Ya, jadi ada yang enjoy, ada yang karena memang punya passion di sini, punya passion di bisnis Atomy. Ada juga yang menjalankan karena punya rasa tanggung jawab. Misalnya, aduh saya harus menjalankan bisnis Atomy karena saya bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga saya. Nah itu termasuk internal motivation. Kemudian ada juga yang karena panggilan, calling. Ya, ada orang yang terpanggil untuk melakukan sesuatu karena punya tujuan tertentu di bisnis Atomy. Ada yang motivasinya karena memang yang bersangkutan itu adalah dermawan. Ya, jadi bukan uang, bukan bonus yang diharapkan, Bu, tapi karena memang dia dermawan. Dan satu lagi karena cinta. Ya, ada yang sering kita dengar Ibu Ling mengatakan jatuh cinta di bisnis Atomy. Nah, karena cinta. Jadi kalau faktor-faktor yang tadi ini termasuk internal motivation yang bertumbuh di dalam hati manusia. Jadi kalau misalnya ada internal motivation itu contohnya ya, dia mengambil contoh itu Van Gogh. Dia melukis bukan karena disuruh sama seseorang. Beethoven menciptakan lagu yang begitu indahnya bukan karena disuruh sama seseorang, tapi mereka melakukannya karena cinta ya. Ada yang cinta melukis, ada yang cinta membuat lagu. Nah, seperti itu. Jadi itu ada internal motivation dari dalam. Dan untuk external motivation itu biasanya terjadi karena adanya reward dari luar. Ya, jadi dia sampaikan contohnya misalnya ada yang termotivasi karena nanti akan mendapatkan bonus, ada bonus uang. Lalu ada yang termotivasi karena dapat hadiah, seperti kemarin misalnya kita hadir di Success Academy, datang ada yang datang misalnya motivasinya pengen dapat hadiah gitu kan, bisa gitu ya. Tapi kalau pas datang karena pengen ikut belajar terus dapat hadiah, nah itu beda ya. Kemudian ada yang termotivasi karena pengen dapat liburan. Ada juga yang misalnya termotivasi karena di sini saya bisa dipromosikan, punya power ya, punya power, bisa menjadi terkenal atau status gitu ya. Ada hal-hal yang disampaikan seperti itu tergolong sebagai external motivation. Nah, riset membuktikan bahwa ternyata nih internal motivation ini kalau terjadi dalam hati seseorang, itu lebih kuat dan tahan lama. Sementara external motivation itu tidak akan tahan lama tanpa reward. Jadi dia akan terus ada ketika reward itu ada.
Tapi kalau reward itu hilang, external motivation-nya juga luntur gitu ya. Jadi makanya kalau external motivation itu sifatnya sementara dan lebih lemah. Jadi karena misalnya ada orang yang memang karena external motivation, misalnya ini contoh, ada yang ayo kita bisa menjadi imperial yang kita akan mencapai 500 juta sampai 1 miliar sebulan. Nah, kalau itu yang terus digaungkan ya, itu kan external motivation. Dia bilang ketika orang yang termotivasi karena itu tidak dengan mudah mencapainya, maka orang tersebut lebih mudah untuk gugur. Nah, jadi dalam hal ini kita harus lebih membangkitkan internal motivation. Kemudian gimana sih caranya supaya kita bisa termotivasi dari dalam? Nah, ini para cendekiawan ternyata membaginya dalam 3 kondisi. Yang pertama itu adalah self motivated. Jadi artinya kita bekerja nih ngerjain bisnis Atomi bukan karena ada yang nyuruh. Nah, coba cek. Kayaknya kalau dari kita masih udah nggak usah disuruh sama leader, nggak usah dicek sama leader, tahu-tahu kita udah melakukan apa yang harus dilakukan, itu sudah ada self motivated. Jadi kita yang mengambil kendali ya. Nah, kemudian di sini ada gambar ini nih. Nah, you can lead a horse to the water, but you cannot make it drink. Jadi kita bisa memandu atau menggiring kuda kepada air, tapi kita tidak dapat memaksa mereka untuk minum. Ya, ini yang dilakukan ketika kita sebagai leader, kita dapat membawa teman-teman kita untuk misalnya datang ke meeting, tapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan apa yang mereka nggak mau lakukan. Ya, jadi kita hanya bisa mengundang. Ya. Nanti semuanya terjadi kalau untuk member yang untuk bisa punya self motivated itu mereka harus terus diajak ya untuk kita ya oleh kita sebagai leader gitu ya. Jadi kita yang sebagai leader bertanggung jawab untuk menanamkan bahwa mereka harus memiliki internal motivasi ya. Kemudian yang kedua tadi motivasi supaya kita punya motivasi dari dalam adalah challenging task katanya. Jadi harus ada tugas-tugas yang di-challenge. Contoh, kita kemarin kan sempat ikut ABR course ya. Di ABR course disuruh selfie, disuruh nonton ini, dikirim ini dan sebagainya. Nah, itu adalah tugas-tugas yang diberikan yang ternyata ketika dilakukan ada orang-orang yang tertantang untuk bisa melakukannya dengan baik. Mungkin tadinya kalau nggak ada challenge, mereka tidak akan melakukannya. Tapi ketika ada challenge, mereka justru bisa melakukannya. Mungkin tadinya dia nggak kepikir bisa, tapi ternyata bisa tuh kayak 8 core gitu ya. Kalau misalnya di challenge, ternyata bisa. Ya. Kemudian bagaimana dengan Atomi Bisnis katanya? Atomi Bisnis ini justru bisnis yang banyak pengulangan, banyak duplikasi yang ternyata sangat sulit ya. Jadi kalau di challenge tugas-tugasnya itu sebenarnya banyak, tapi sebenarnya bukan sulit, tapi butuh butuh konsisten, butuh dorongan, butuh support yang membuat kita untuk bisa terus melakukan tugas-tugas ringan yang memang terjadi repetisi ya, pengulangan, sharing gitu ya, cerita sama member, sharing produk dan sebagainya, itu aja terus aja diulang, pakai lagi, sharing lagi, ajak lagi gitu ya. Susah enggak sih sebenarnya, cuman butuh pengulangan yang konsisten. Jadi kalau kita justru berhenti dalam mengulang hal-hal tersebut, itu kita perlu dimotivasi lagi ya. Jadi kita perlu challenge untuk dapat melakukan tugas-tugas tertentu ya. Kemudian kalau misalnya di challenge biasanya kita juga akan menjadi kreatif. Nah, yang ketiga supaya kita bisa termotivasi dari dalam adalah kita harus menjadikan member kita percaya diri.
Ya, buat kita para leader harus menjadikan member kita percaya diri. Nah, dan kita cuma bisa percaya diri ketika kita menjadi expert, ketika kita menjadi mengerti tentang bisnis Atomi. Dan supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa pede, kita perlu banyak belajar. Kita perlu banyak knowledge. Jadi untuk kita punya internal motivation dan self motivated di dalam bisnis Atomi ini, kita harus tahu banyak tentang Atomi bisnis ya. Kemudian ini, nah yang terakhir adalah ini. Jadi sebenarnya kita itu punya semuanya di Atomi. Kita punya semua kondisi terbaik untuk Atomi. Atomi punya semua kondisi terbaik untuk menjadi company yang sukses ya. Yang pertama tentu zero risk karena kita tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya bulanan, tanpa biaya tahunan, tidak ada biaya apapun. Yang kedua, kita punya masterpiece produk ya, produk yang terbaik dengan absolute quality, absolute price ya, produk yang produk prestis yang diproduksi secara massal sehingga bisa produk premium ini dinikmati oleh semua kalangan, berbagai kalangan ya. Kemudian yang ketiga adalah Atomi itu punya training system yang luar biasa seperti ini ya, di center meeting mungkin, atau ayo bisa Success Academy, ODS ya, one day seminar. Ini sekarang udah mulai onsite, jadi teman-teman manfaatkan karena onsite itu tentu jelas berbeda banget dengan online. Ya mungkin ada yang teman-teman yang udah boring nih, aduh 2 tahun gini online melulu. Nah ini saatnya. Sekarang kita udah mulai bergerak ke onsite. Yuk yang bisa hadir ya nanti di next meeting ya. Yang kalau yang Bandung terdekat itu one day seminar tanggal 10 Juni. Lalu yang keempat, kita punya fair marketing plan. Jadi marketing plan ini kita ini sangat fair. Buat teman-teman yang luar biasa pernah mungkin melakukan bisnis network di company lain, dapat melihat bahwa di Atomi ini kita sangat fair marketing plan-nya. Tidak jadi membuat yang bekerja lebih mendapatkan hasil gitu ya. Nggak bisa tuh diem aja kita bisa dapat sesuatu. Kemudian ada super sinergi of United Heart. Di sini, nah kalau untuk ini nanti akan dikupas lebih dalam, tapi yang jelas ini adalah kita sama-sama bersatu. Jadi kayak contoh, kayak kemarin aja di Success Academy seperti nggak ada border, ya nggak ada batasan gitu ya. Dan semua itu kita kayak sama-sama, karena kita sama-sama membangun Atomi Indonesia untuk menjadi lebih baik ya. Kemudian yang terakhir adalah healthy system of finance. Jadi Atomi ini adalah company yang sangat sehat keuangannya, nggak punya utang. Jadi dia berani klaim nggak peduli betapa sulitnya masalah ekonomi di dunia katanya. Atomi tidak akan pernah kolaps karena sangat sehat gitu ya. Jadi kita udah ada di company yang baik. Jadi kalau misalnya kita tidak, kuncinya gini, kalau kita tidak menyerah di Atomi bisnis, maka kita akan sukses. Jadi yang penting adalah tetap berjalan ya. Itu sharing singkat dari saya, dari yang saya ambil dari Mr. Lee Sung Yeon ya. Jadi semoga ini bisa membuka juga teman-teman pikiran teman-teman dan bisa teman-teman jadikan satu hal yang bisa memotivasi tim kita sendiri ya, supaya mereka punya internal motivation. Nah, nggak berlama-lama lagi, kita masuk ke sharing produk hari ini. Hair fall atau hair loss ya. Untuk kali ini kita mau bawain sharing produk ini dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi lebih kayak kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, nanti sharing produk akan kita dipandu oleh Dr. Asep Rudi. Tapi sebelumnya ada beberapa teman kita yang mau sharing tentang masalah rambut mereka, juga apa yang mereka alami dengan produk Atomi. Ya, boleh saya undang dulu mungkin Ciulia, silahkan Ciulia, Ibu Yulia Herlina, silahkan dibuka mic-nya.
Selamat sore, semangat Selamat pagi sore. semuanya. Yuk, Ciulia. Yuk, Terima kasih. sharing sebentar ya. Ya, 3 menit aja. Eh, Iya, eh, saya pada tahun 2020 baru pakai yang baru kenal Atomi itu di Agustus 2020 karena rontok rambut. Karena rontok rambut, penyebabnya itu hmm, nggak tahu kenapa, mungkin usia ataupun apa, nggak tahu kenapa. Terus selain rontok rambut, saya itu korengan. Saya kan punya masalah kulit, gatel-gatel kayak gitu. Ternyata kemarin setelah saya periksa itu saya ada autoimun. Nah, salah satunya autoimun itu alergi. Jadi kalau udah korengan itu eh kayak bintil-bintil gitu, gatelnya minta ampun, digaruk itu langsung meradang. Itu tuh udah kayak bukan satu dua, tapi sekepala tuh korengan. Jadi saya tuh udah kalau beli shampoo tuh udah nggak pernah lagi beli shampoo di supermarket, tapi beli shampoo di apotik. Pokoknya yang seperti itulah untuk menghindari gatal-gatal seperti itu. Terus ada yang memperkenalkan saya hair tonic. Hair tonic karena saya rambutnya rontok gitu. Jadi di sini tuh saya tuh udah botak gitu. Kan kalau misalnya jenis rambut saya itu tipis, helaiannya itu tipis, sedikit nggak banyak, tapi kayak harum manis ngembang karena rambut saya tuh keriting gitu. Jadi seumur hidup saya itu yang namanya catok rambut sama hair dryer itu nggak pernah lepas, tapi udah nggak masalah lah, itu udah jadi bagian hidup saya gitu. Jadi rusaknya itu bukan karena catokan atau karena hair dryer gitu, karena itu udah jadi bagian hidup saya gitu. Jangan komplain. Nah, setelah itu rambut rontok, aduh, kok setiap hari nyisir tuh udah bukan rontok lagi, jatuh banyak banget gitu. Panik, terus pakai apapun nggak pernah berhasil. Ketika ketemu sama hair tonic shampoo, hair tonicnya dulu. Saya pakai, kok ini ya enak kayak gitu. Akhirnya saya coba samponya, sampo herbal. Nah, terus iseng-iseng saya foto gitu, ada fotonya nggak ya, saya iseng-iseng saya foto, ternyata si shampoo-nya itu cocok, jadi eh, nah ini nih waktu itu ini nggak apa, nah si shampoo-nya, nah itu, nah kalau lama-lama botak kayak begitu kan saya suka iket rambut kan nggak enak banget kayak gitu. Nah setelah di foto lagi mungkin hampir 6 bulan udah mulai tuh keluar tumbuh tumbuh rambut-rambut, keluar tumbuh rambut-rambut anak-anak rambut kecil kayak gitu. Jadi sekarang saya udah di sini udah nggak botak lagi dan rambut rontoknya hilang, ditambah si gatel-gatelnya hilang, gatel-gatelnya hilang gitu. Jadi saya beli hair treatment yang si Absolute itu sih saya males, jarang-jarang pakai. Terus pakai juga yang si apa sih namanya yang oil itu, apa lupa deh namanya, itu juga saya jarang pakai. Tapi Hair buat saya treatment. itu yang bikin memperbaiki rambut saya itu adalah si hair tonic sama shampoo-nya. Shampoo apapun, mau herbal, mau absolute, mau si scalp hair, semuanya itu memperbaiki kondisi rambut dan kulit saya gitu. Jadi kulit sekarang udah nggak pernah lagi nggak tapi sensitif. Kalau misalnya pakai pewarna rambut yang bukan Atomi, si gatal-gatalnya hilang. Si gatal-gatalnya gatalan lagi gitu, tapi nggak Oh, kadang, tapi gue gatel banget gitu. Jadi saya nggak berani lagi pakai pewarna rambut, baik itu shampoo atau apapun dari luar karena sangat gatel. Tetapi pakai color color si Atomi itu tuh nggak gatel gitu. Color color apa sih? hair salon and color atau bubble color? Double color, double Ah, color, double color. Karena saya ubanan cuma di sini aja di depan kayak gitu, udah seperti itu. Jadi luar hmm. biasa banget produk-produk untuk rambutnya si Atomi ini luar biasa banget. Perempuan tuh kan mahkotanya tuh rambut ya. Jadi Ya. jangan ganti shampoo. Pernah ganti shampoo lagi, ya gitu, gatelan, rontok enggak, tapi gatel. Gatelnya tuh aduh luar biasa banget. Kalau udah gatel sekali itu udah bisa ngobatinnya tuh udah rada lama karena korengan jadi korengan kayak gitu. Udah Bu Lisen segitu. Oke, makasih Ciulia. Jadi Ciulia kebantunya sama hair tonic dan herbal shampoo ya dari Atomi ya.
Oke, ya kita masih punya beberapa teman yang akan sharing dulu tentang mereka punya problem dan mereka udah coba apa gitu ya. Saya mau panggil Rika. Silakan Rika, dibuka mic-nya. Makasih Ci. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika. Saya mau coba sharing sedikit pengalaman saya bersama produk Atomi ya. Kira-kira setahun yang lalu gitu saya punya permasalahan rambut rontok, dan itu rontoknya mungkin bikin saya cemas juga ya, karena rontoknya rontok banget gitu kan. Nah, untuk produk yang pertama kali saya pakai waktu itu, saya coba pakai herbal sampo ya. Saya coba herbal sampo, kemudian setelah dipakai ternyata si rontoknya tuh belum berkurang. Nah, waktu itu saya coba ganti ke absolut gitu, dan karena entah karena mungkin nggak berkurangnya karena waktu itu saya lagi menyusui juga, nggak tahu gimana gitu ya, dan sempat juga berpikir apakah ini saya nggak cocok pakai produk herbalnya apa gimana gitu. Saya coba malah pindah ke produk yang biasa beli di supermarket gitu, Ci. Nah, setelah pakai produk itu malah bukan membaik gitu, malah rontoknya makin rontok, malah tumbuh jadi muncul ketombean gitu kan. Nah, akhirnya saya balik lagi, saya coba produk Atomi yang scalp care gitu kan. Setelah saya pakai yang scalp care itu 3 hari juga kalau dipakai tuh rasanya adem gitu, adem ke kulit, dan yang biasanya ngerasa gatal-gatal sampai panas gitu di kulit kepala tuh lebih enakan gitu kan, lebih enakan. Terus karena selain ketombe karena aku rontok juga, saya coba pakai biotin sama toniknya gitu, dan rasanya waktu itu 2 minggu setelah itu si gatalnya tuh nggak kerasa gatal lagi dan lebih nyaman gitu, dan sampai sekarang saya nggak pindah ke sampo yang lain gitu. Jadi sampai sekarang saya pakai yang scalp care gitu. Sampai karena udah rutin pakai toniknya, rambut-rambut baru juga tumbuh kayak di sebelah sini kayak gini. Ini kan bukan poni gitu, jadi dari rambut yang jadi gitu, yang baru kayak gitu. Paling sharingnya segitu aja, Ci. Makasih. Oke, makasih Rika. Jadi ini sama ya, awalnya dari herbal shampoo, tapi sekarang akhirnya lebih cocok pakai scalp care shampoo ya, dan hair toniknya juga dibantu dengan biotin. Nah, satu orang lagi. Nah, yang bersangkutan ini juga punya pengalaman dengan rambut. Mungkin ada yang udah pernah dengar, tapi nggak apa-apa karena nyambung. Saya undang lagi. Silakan Ibu Nunik, dibuka mic-nya. Ya, selamat sore teman-teman. Seperti pengalaman kedua teman tadi, Bu Yulia dan Rika, saya pun tahun lalu mengalami kerontokan rambut. Kerontokan rambut tuh sangat banyak, Bu. Terus saya tadinya sih coba sampo biasa, ini belum Atomi, terus nyoba Nutri Hair, tapi kerontokan masih tetap banyak. Terus kemudian saya mengenal produk di Atomi itu yang namanya Blooming Biotin. Saya baca kandungannya. Itu kandungannya itu ternyata bisa menutrisi ujung rambut sampai ujung kaki, terus terutama bisa menutrisi rambut yang mulai menipis ya. Saya coba minum itu biotin. 2 minggu pertama itu kerontokannya udah mulai berkurang. Saya terus minum selama 2 bulan ya. Saya terus minum selama 2 bulan. Nah, itu kerontokannya udah total lah berhenti. Memang sih ada rontok rambut sedikit-sedikit, tapi itu masih dalam wajar lah. Rontok beberapa helai saya pikir wajar ya. Blooming Biotin itu, Bu, satu dusnya tuh ada 60 tablet. Tabletnya tuh kecil-kecil. Warnanya hitam dan putih. Itu sangat recommended bagi yang mengalami kerontokan rambut. Soalnya saya sendiri sangat terbantu itu dengan Blooming Biotin. Terus untuk perawatan selanjutnya, saat ini saya menggunakan herbal shampoo, herbal hair treatment, sama hair tonic Seng Modan.
Itu Bu pengalaman saya. Terima kasih. Oke, ya makasih sharingnya Ibu Nunik. Ya teman-teman, jadi dari pengalaman 3 orang tadi kita udah tahu ternyata problem rambut ini problem yang dialami oleh banyak kita semua ya jadinya ya. Sebentar saya mau undang Dr. Asep Rudi Rustandi. Boleh dibuka mic-nya, Dokter? Ya, selamat sore semuanya. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Asep, ya kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Asep seputar rambut ya jadinya ya. Kalau kita lihat dari teman-teman ini, sebenarnya kenapa sih, apa aja sih penyebabnya orang itu bisa mengalami kerontokan rambut? Menurut ya. Ini testimoninya sangat menarik ya Bu Lilia. Jadi bagus sekali testimoninya, diceritakan penyebabnya juga. Kemudian teman-teman juga udah bisa cari solusinya, dan kebetulan di Atom itu udah ada gitu ya solusinya. Termasuk saya juga sebetulnya punya keluhan rambut rontok, terutama disebabkan oleh genetik ya. Jadi dari orang tua saya memang rambutnya rontok gitu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu juga perhatikan gitu ya di keluarganya, terutama orang tua, apakah ada yang punya keluhan rambut rontok gitu ya. Biasanya apa ya Bu ya, kalau bahasa Sundanya mah hebat gitu ya, heran batok gitu ya. Kalau genetik itu mulai umur berapa gitu? Mulai Kalau dialami? Memang tidak pas masih muda itu rambut tuh bisa tebal ya. Mungkin sekitar SMP, SMA itu masih tebal rambutnya. Tapi setelah usia mungkin 30-an, dia mulai menipis rambutnya. Jadi istilahnya tuh terutama bagian depan ya Bu ya. Nah, itu biasanya lebih lebar gitu ya, semakin shading-nya semakin ke belakang gitu ya. Dan itu juga saya alamin gitu ya. Terus memang sebelum biotin keluar, pakai hair tonic dengan sampo itu akan sangat-sangat membantu. Pertama itu memang genetik. Yang kedua tadi testimoni dari Bu Yulia ya, autoimun. Kondisi autoimun juga itu mempengaruhi kondisi kebotakan ya. Jadi dia akan menyerang ke folikul rambut. Kemudian tadi Ibu Rika, dikarenakan kehamilan itu juga bisa ya. Karena selama fase kehamilan itu nutrisi kan banyak ke bayi ya. Dan biasanya kalau kehamilan itu dia banyak sekali yang diserap sama bayi ya, termasuk kalsium. Makanya ibu-ibu hamil itu harus konsumsi kalsium gitu ya. Dan disinyalir juga itu biotinnya itu sama bayi itu keambil, terserap juga. Makanya kenapa suplemen biotin itu diperlukan, karena disinyalir kalau kita kekurangan biotin, itu rambut kita akan mudah rontok, kulit menjadi kering, kondisi badan juga mudah lemes, kemudian kukunya juga mudah rapuh ya. Jadi tidak hanya rambut aja kalau kita kekurangan biotin, yang disebabkan karena kehamilan juga bisa, karena pola makan juga bisa. Beberapa makanan seperti kuning telur, hati, terus ubi gitu ya, kacang-kacangan, biji-bijian itu tinggi akan biotin. Tapi kadang-kadang orang nggak terlalu suka ya, atau menyepelekan makanan-makanan tersebut ya. Mungkin Bu Lili juga jarang makan ubi ya Bu ya. Iya betul. Udah takut meledak terus gitu ya. Jadi ubi itu sebetulnya tinggi biotin. Kayaknya tuh makanan kampung ya Bu ya. Ngapain sih makan ubi meledak, iya gitu ya. Padahal itu tinggi biotin. Kemudian kuning telur, biasanya juga orang nggak terlalu suka gitu ya kuning telur. Apalagi misalnya takut kolesterolnya naik, kuning telurnya nggak terlalu banyak dimakan. Biji-bijian, kacang-kacangan orang juga istilahnya tuh kacang rebus gitu ya. Aduh, udah dianggap sepele lah, bukan jajanan elit gitu ya. Nah itu juga istilahnya itu banyak yang udah nggak terlalu banyak konsumsi. Adik saya itu ternyata dia penggemar makanan tradisional. Dia ubi sangat seneng, kacang-kacangan sangat seneng gitu ya. Dia kayak fast food, burger yang kayak gitu, makanan modern dia nggak suka.
kebetulan sekali ya. Jadi kalau jajan sama dia mah irit, cukup beliin ubi, beliin kacang, jadi udah seneng gitu ya. Dan rambutnya itu memang bagus gitu ya, tebal gitu ya. Bu Lili udah ketemu adik saya yang si Anjas itu, Bu Lili. Itu rambutnya bagus dia. Padahal genetik adik saya dan yang adik nomor 3 itu genetik rambutnya itu mulai botak, jadi shedding ke belakang gitu. Nah, itu jadi nutrisi yang kaya akan biotin itu diperlukan. Biotin kita keperluan perharinya tuh 30 mikrogram ya. Sebetulnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau si kacang-kacangan itu 1 cupnya itu bisa mengandung biotin 5 mikrogram ya. Jadi kita butuh 6 cangkir kacang-kacangan ya untuk kebutuhan sehari gitu. Kalau ubi itu lebih rendah lagi sebetulnya, sekilo mungkin baru 10 mikrogram ya. Nggak kebayang juga sih kita makan ubi sekilo. Kalau itu jadi makanan pokok mungkin ya oke lah gitu ya. Kita udah 30% terpenuhi biotinnya. Nah, yang Atomi kan 1 tablet itu kan 5.000 mikrogram gitu ya. Jadi udah sangat-sangat memenuhi kebutuhan biotin harian gitu ya. Udah terpenuhi banget, bahkan lebih. Nggak masalah karena vitamin B itu vitamin larut air. Jadi istilahnya itu vitaminnya akan dibuang. Nah, kenapa kita perlu biotin ya? Di samping biotin itu untuk pertumbuhan rambut, untuk masalah kulit juga supaya nggak eksim, nggak kering, itu dari biotin. Kuku juga supaya lebih kuat itu dari biotin juga ya, untuk kuku yang rapuh. Kemudian dia mengubah protein, karbohidrat menjadi energi. Jadi Bapak Ibu yang keluhan sering lemes, sering lelah, nah itu perlu biotin. Ada beberapa orang juga yang tidak punya enzim biotinidase ya. Itu dengan ciri-ciri kulitnya mudah kering, rambutnya mudah rontok, itu dia tidak punya enzim biotinidase. Dia makan ubi, makan kuning telur, kacang-kacangan, dia tidak terlalu diserap. Nah, makanya biotin ini bentuk dimer, dia lebih diserap tubuh, dia nggak perlu enzim biotinidase, dia tetap diserap, tetap bisa berefek dalam tubuh kita ya, memberikan khasiat gitu ya. Itu Bu salah satu tadi udah autoimun gitu ya. Kemudian kekurangan nutrisi biotin, kemudian kehamilan, kemudian dari faktor usia juga pasti ya, karena dengan bertambah usia penyerapan nutrisinya juga semakin berkurang, sirkulasi darah ke kepala juga semakin berkurang. Ya, sirkulasi darah bisa karena kolesterolnya naik, darah tinggi juga bisa, apalagi kalau bapak-bapak merokok gitu itu juga bisa. Kemudian hormon itu juga bisa ya. Jadi kalau bapak-bapak itu hormonnya udah mengalami penurunan dan ada istilahnya itu enzim 5-alpha reduktase. Di perempuan juga ada yang 5-alpha reduktase itu, makanya nanti untuk 5-alpha reduktase inhibitor itu bisa masuk suplemennya tuh saw palmetto. Kalau misalnya kebotakannya itu dikarenakan hormon gitu. Itu hormon juga bisa. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi gitu ya, itu PLKB, obat antihipertensi yang beta blocker seperti propanolol, bisoprolol itu bisa menyebabkan kerontokan rambut. Kemudian ibuprofen ya, obat penurun panas, obat rematik yang namanya ibuprofen juga itu menyebabkan kerontokan rambut. Dan istilahnya tuh kalau kemoterapi jelas ya, kemoterapi kan tidak hanya membunuh sel kanker, tapi dia menyerang ke folikel rambut sehingga dia menjadi mudah rontok rambutnya ya. Terus Bapak Ibu juga kita perhatikan melalui kita harus tahu siklus dari rambut ya. Jadi pertama ada katagen ya. Jadi istilahnya tuh dia tuh dari anagen dulu ya. Anagen dia pembentukan rambut ya, fase pertumbuhan rambut. Kemudian katagen, kemudian telogen dan eksogen. Kalau anagen itu sekitar 6 tahun. Jadi rambut kita itu akan terus tumbuh di akar rambut kita itu selama
6 tahun ya, jadi akan terus tambah panjang. Kemudian nanti akan ada fase katagen ya, jadi dia transisi, dia istirahat. Kemudian telogen dia mulai lepas si rambut itu ya. Kemudian dari eksogen dia lepas dari kulit kepala kita ya. Kalau telogen itu dia masih nempel di rambut kita, tapi sebetulnya dia udah nggak nempel di akar lagi. Makanya muncul tetap akan rontok ya rambut kita tuh seperti kulit kita. Jadi ada sel kulit mati gitu. Rambut juga suatu saat akan mati, akan lepas. Itu wajar gitu. Nanti akan balik lagi ke fase anagen. Jadi Bapak Ibu yang istilahnya tuh pakai hair tonic, sampo gitu ya. Ini jangan heran ya, fase eksogen itu 2-8 minggu. Ya, jadi tunggu responnya 8 minggu. Istilahnya itu karena memang itu fase lagi lepas tuh selama 8 minggu. Berarti berapa bulan ya Bu ya? 2 bulan ya? 2 bulan. Berarti itu ya. 6 tahun ya, 6 tahun. Jadi kalau rambut mulai numbuh itu kalau rambut sehat dia akan terus ada di menempel si akar rambutnya selama 6 tahun. Setelah 6 tahun memang secara naturalnya alaminya dia akan mengalami kerontokan gitu ya. Lepas sendiri. Oh, oke. Itu jadi dapat ilmu ya teman-teman ya. Terus tadi jadi saya keingetan juga ada satu faktor yang sering disampaikan teman-teman karena faktor ini ya kurang darah ya Dok. Itu bisa kurang darah anemia. Karena sirkulasi itu dari Bu ya. Jadi kan nutrisi ke kulit kepala itu juga sangat penting. Di kulit kepala kita itu pembuluh darahnya sangat banyak. Makanya orang kalau misalnya kecelakaan kulit kepalanya sobek, maka itu kan darahnya tuh ngocornya akan banyak sekali ya. Beda kalau misalnya di kulit tangan kegores atau luka gitu, dia tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau di kepala, wah itu bisa perdarahannya hebat gitu ya. Kalau anemia juga kan kekurangan darah, otomatis oksigenase nutrisi ke scalp-nya, ke kulit kepalanya juga akan sangat berkurang ya. Otomatis dia lebih mudah rontok juga ya. Yang anemia betul Bu. Ya, makasih diingetin. Nah, di luar faktor-faktor yang tadi, kalau misalnya teman-teman ngerasa kok saya anemia enggak, hamil enggak, autoimun enggak, keturunan enggak ya. Tapi kenapa saya tetap rontok? Nah, kalau misalnya teman-teman masih ngerasa kok kayaknya saya dari ini, boleh ya tulis di chat ya. Nanti jadi kita bisa kupas juga gitu ya. Siapa tahu itu salah satu penyebab yang mungkin belum tersebut atau kita bisa bahas gitu ya. Nah, tadi kita bicara penyebabnya. Jadi penyebab kerontokan ternyata banyak sekali. Nah, ini dari faktor genetik, autoimun, kehamilan, dan sebagainya, Dok. Yang mana yang masih bisa ketolong? Yang kita bahas satu-satu ya, Bu ya. Kalau misalnya yang semuanya itu masih bisa ketolong. Oh, bisa. Ya, Oke. Masih bisa, asalkan itu jangan sampai rontok itu dibiarin. Kadang orang itu kan cuek gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, masih rontok, masih apa gitu, masih ketutup, paling ditutup-tutupin kayak gitu ya. Selama folikelnya itu masih ada, itu masih bisa ditolong gitu. Asal jangan sampai udah licin banget ya, itu udah nggak bisa ditolong lagi. Itu mah harus transplantasi rambut ya. Jadi kalau misalnya rambut kita mulai rontok, itu kita harus cari treatment, harus segera cari treatment. Karena kalau misalnya didiamin, ya udah nggak bisa ditolong lagi. Jadi si fase anagennya, fase pertumbuhan rambutnya akan semakin sedikit. Jadi nggak 6 tahun lagi. Mungkin setahun dia udah lepas. Lama-lama 6 bulan udah lepas lagi kayak gitu. Itu harus segera dicari pertolongan dan harus cari penyebabnya ya. Karena tadi seperti Bu Lili tadi, jangan-jangan anemia juga bisa ya, itu kondisi kesehatan kita juga harus diperhatikan. Kemudian kolesterolnya kita juga harus perhatiin. Jangan-jangan rambut rontok kita karena istilahnya tuh sirkulasi darah kurang lancar. Kolesterol kan bahaya juga gitu ya. Ke kulit kepalanya juga udah berkurang si sirkulasi darahnya.
apalagi mungkin ke jantungnya juga udah berkurang gitu ya. Jadi saya juga pernah memperhatikan gitu ya, orang rambutnya udah jarang, kemudian gemuk juga gitu ya. Itu ya berapa ya, ada, wah ini kayaknya kolesterolnya tinggi deh gitu ya, punya masalah deh. Dan ternyata memang setelah 1 bulan kemudian kena serangan jantung gitu, Bu. Jadi perhatikan juga, jangan-jangan bukan cuma masalah rambut saja, tapi sebetulnya sirkulasi di pembuluh darahnya, terutama ke jantung, ginjalnya juga itu jelek gitu ya. Jadi salah satu penandanya itu mungkin dari rambut rontok itu juga bisa. Jadi berarti kalau teman-teman yang sekarang ngalamin nih, udah ngalamin kerontokan, ya jadi jangan diem aja ya, jangan pasrah. Nah kalau pasrah kadang-kadang ya tambah stres loh. Apa istilahnya, apalagi perempuan ya. Kalau perempuan udah nambah rontok kayaknya tambah tipis, aduh takut botak gitu kayaknya. Kalau perempuan botak kan nggak normal gitu, maksudnya kita juga walau bagaimana mengutamakan penampilan, kalau ada rambutnya kita tetap lebih percaya diri gitu ya. Jadi tetap teman-teman harus diantisipasi kalau punya masalah dengan rambut rontok. Nah tadi kita bicara berarti semua penyebabnya sebenarnya masih bisa ketolong. Nah, sekarang apa aja yang bisa menolong dari produk Atomy? Tadi sempat dibahas ya. Ada herbal shampoo, ada absolute shampoo, ya. Ada yang ternyata kayak Rika tadi beralih ke scalp care shampoo gitu ya. Nah, itu juga di Korea juga ada apa namanya? Saya lupa apa namanya, protein esen gitu deh pokoknya Maya. Nah itu, nah dari produk-produk Atomy umumnya sih kalau saya dengar memang herbal shampoo yang paling banyak dicoba lebih dulu oleh semua teman-teman yang mengalami kerontokan rambut. Tapi ada juga yang sudah menggunakan herbal shampoo ternyata kerontokannya bertambah parah. Nah itu kira-kira apa ya dok ya ininya penyebabnya? Apa dia harus ganti ke absolut kah? Atau apa yang harus dilakukan ketika dia mencoba sebuah shampoo dan ternyata ada proses yang dia alami, entah rontoknya tambah parah, apakah itu juga salah satu proses yang harus dilewati atau seperti apa dok? Ya, jadi kita harus tadi memperhatikan dari siklus rambutnya juga ya. Jadi kan tadi ada anagen, telogen, katagen, terus eksogen ya. Jadi kalau yang fase eksogen, ya mau gimana lagi, memang dia akan lepas. Jadi 2-8 minggu rambut itu akan lepas. Tapi sebetulnya kalau kita misalnya pakai produk yang membantu untuk pertumbuhan rambut, sebetulnya itu dari akarnya dia udah mulai tumbuh. Karena kan di fase eksogen itu rambut kita sebetulnya udah lepas gitu ya. Cuma dia masih tertanam di kulit kepala, tapi sebetulnya itu udah lepas dari akar gitu ya. Jadi kalau pakai hair tonic atau sampo gitu ya, perhatikan harus bersabar gitu ya, tunggu sampai 2 bulan gitu minimal, karena 8 minggu berarti 2 bulan ya. Nah teman-teman kalau ingin mempercepat fase eksogen, itu tadi nutrisi, jadi ditambah dengan biotin, itu bisa mempercepat fase eksogen. Makanya banyak banget testimoni dengan tambah biotin lebih cepat, si rambutnya lebih cepat subur gitu ya, daripada misalnya pakai hair tonic aja dengan sampo aja gitu. Kalau masalah sampo memang sih cocok-cocokan ya Bu ya. Jadi saya juga untuk awal pakai itu lebih cocok pakai scalp treatment ya, karena memang punya masalah ketombe. Setelah ketombe sembuh itu pakai sampo yang absolute. Nah, yang dengan yang absolut itu kebetulan saya itu bisa lebih cepat dengan yang absolute sampo daripada kalau misalnya herbal ataupun yang scalp treatment. Itu yang absolute memang lebih cepat karena di situ ada salicylic acid-nya. Nah, si salicylic acid itu membantu untuk membersihkan kulit kepala kita. Terus dia juga non silikon, jadi dia istilahnya itu ngebuang lapisan silikon yang ada di kita pakai dari sampo-sampo sebelumnya merek lain mungkin ya. Nah, si silikon itu dia bisa menyebabkan kulit kepala maupun rambut kita itu kering.
Nah, kalau kulit kepala kita ketutup silikon, rambut kita ketutup silikon, itu juga kan nutrisi atau tonik yang kita semprot akan susah untuk masuk ke dalam kulit kepala maupun ke itunya ya, ke rambutnya gitu ya. Makanya yang si Absolute itu silikon free formulanya gitu. Oke. Lalu kalau ini saya juga keingetan tadi pengen kemarin ada teman saya yang baru kemarin sharing, saya sempat sharing juga di grup saya. Dia tuh nyobanya bukan biotin, Dok. Folic acid. Folic acid ternyata kerontokannya juga berkurang banyak. Nah, itu dari folic acid apa tuh yang bisa ngebantu ke masalah kerontokan rambut? Sebetulnya yang folic acid atom itu nggak murni folic acid aja ya, tapi banyak nutrisi lainnya juga gitu. Tapi kalau di dunia medis sih lebih ke biotin sih Bu, kalau biotin, untuk kerontokan rambut ya. Oh gitu. Oke. Ya. Cuman kita nggak tahu juga ya, mereka memilih folic acid. Kadang-kadang ada yang ini untuk ibu hamil, tapi yang nggak hamil juga kan mungkin kandungan folic acidnya ternyata dia kebantunya oleh itu. Balik lagi ke cocok-cocokan kali ya. Tapi mungkin dia juga bisa disaranin untuk tambah biotin ya kalau untuk problem rambut ya. Oke. Terus tadi tadi saya terbersit sama yang masalah teman-teman yang berhijab. Kalau misalnya kadang-kadang yang berhijab kan ada yang terasa nggak nyaman gitu atau jadi kerontok juga. Nah itu kalau berhijab lebih baik mereka treatmentnya seperti apa sih yang sebaiknya gitu kalau mereka pengen jangan sampai rontok gitu? Ya, sebetulnya tidak ada korelasi ya atau di hijab atau pakai topi itu bikin rontok, tapi lebih ke ini ke apa ya, lebih kenyamanan atau gimana. Tapi dengan scalp treatment itu akan sangat membantu ya. Kulit kepala kita lebih adem, kemudian di hair toniknya juga ada mentolnya, itu juga akan lebih adem. Teman-teman saya pas zaman COVID rame-ramenya itu kan pakai hazmat itu ya kan ini itu lebih parah lagi itu daripada pakai hijab gitu ya. Nah itu sangat kebantu dengan si scalp treatment shampoo. Ya, gitu. Oke. Ya, kita mulai bacain aja nih, kebetulan ada teman-teman yang mau nanya nih ya. Dari Ibu Christine, potong rambut pendek bantu kerontokan berkurang. Mungkin akarnya keberatan. Kurangi pemakaian hair dryer, cat rambut, ikat-ikat rambut. Oh, ini lebih ke tips ya dari Ibu Christine ya. Emang sering begitu. Nah ini Dokter Asep dari Ibu Indra Putri Cynthia. Kalau rambut putih cepat keluar penyebabnya apa ya? Coba saya perhatiin anak muda sekarang 25 tahun kok udah pada putih rambutnya. Kenapa tuh kira-kira? Boleh dibantu pertama juga bisa faktor genetik juga ya si rambut putih itu. Kemudian kurang antioksidan, lifestyle-nya juga mungkin tidak terlalu bagus gitu ya. Pola makannya juga tidak terlalu bagus, dan memang kan makanan sekarang juga ya seperti itu ya, jadi istilahnya tuh nggak kayak adik saya lebih seneng makanan tradisional, makanya dia rambutnya bagus gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan ya, faktor dari diet dan antioksidan gitu. Jadi antioksidan itu penting gitu. Vitamin B, vitamin C itu sangat penting. Vitamin B itu memberi pigmen buat kulit dan rambut. Jadi kalau misalnya cepat berubah itu wajib banget konsumsi vitamin B ya. B kompleks yang atomi itu bagus banget. Oke. Jadi banyak ya. Kalau baru mau bicara masalah rambut ternyata banyak yang harus kita supply ini ke tubuh kita ya, dari suplemennya dan sebagainya. Terus kalau ini ya, tadi saya keingetan juga untuk cara pakainya. Ternyata kemarin saya baca-baca di di website Atomi itu tuh jangan buru-buru katanya. Kalau misalnya keramas itu mesti tunggu dulu 2-3 menit gitu ya, mungkin biar meresap dulu. Lalu ketika kita sudah bilas, sudah bersih juga, masih ada kalau yang pakai hair treatment ya. Hair treatment itu juga setelah
gunakan ke kulit kepala tetap harus didiamin juga 2-3 menit. Jadi kalau lagi rencana mau keramas, itu siapin waktu. Teman-teman jangan buru-buru mandinya, jangan buru-buru keramasnya. Jadi biar bisa sekalian kita merawat rambut kita ya. Jadi jangan mesti siapin waktu aja, mandinya agak sedikit lebih lama. Mungkin sambil setel VOD, asal jangan sambil zoom, nanti lupa buka kamera gitu. Kalau setel VOD boleh sambil mandi, sambil pijet-pijet gitu ya, dinikmati keramasnya sehingga rambut kita juga terawat. Nah, ini ada pertanyaan cat rambut. Nah, bicara cat rambut dari Atomy. Cat rambut Atomy ada 3 macam ya. Saat ini ada bubble color, ada jelly color, dan salon color yang terbaru. Nah, ini ada pertanyaannya, cat rambut Atomy aman enggak? Atau ada resiko juga untuk rontok? Nah, berarti kalau misalnya rontok ini, tapi kan nggak pede juga. Ubannya nongol, nggak dicat, tapi rontok gimana? Nah itu gimana dok? Kalau rontok boleh dicat nggak? Aman nggak? Kalau misalnya cat rambut sih aku belum punya pengalaman. Mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman. Misalnya udah pakai cat rambut Atomy terus jadi rontok atau gimana gitu. Definisi rontok itu kalau misalnya si rambutnya lebih dari 100 helai ya. Gitu. Jadi kalau misalnya rontoknya masih beberapa sih masih wajar ya, gitu. Mungkin ada yang bisa ini sharing ya. Testimoni. Ya. Kalau tadi dari Ibu Yulia kita udah dapet ya bahwa dia juga pakai cat rambut, justru pakai cat rambut Atomy yang dia aman, merasa aman. Ketika coba cat rambut lain ternyata malah balik lagi ke gatel gitu. Kebetulan untuk problem kepalanya Ciulia. Nah, teman-teman di sini ada yang punya pengalaman yang rambutnya rontok menggunakan cat rambut Atomy, apa yang terjadi pada rambut teman-teman? Barangkali ada yang mau sharing, silahkan. Kalau saya pribadi sih, saya ada rontok, tapi saya pakai bubble. Saya pakai bubble color nomor 5 dan cuma mengecat bagian akar aja gitu. Jadi emang udah rutin ngecat, jadi tiap kali udah rutin aja numbuh gitu ya rambut putih, udah kayaknya nggak bisa lepas gitu untuk tidak mengecat tuh rasanya belum siap gitu. Tapi saya punya tips juga. Itu si bubble color itu kalau untuk saya 1 botol itu saya bisa pakai 4 kali. Kalau untuk saya, padahal ngecat rambut akarnya doang ya. Nah, dibagi 4 itu jadi sangat super hemat buat saya. Saya pakai bisa 4 kali. Terus udah gitu, ya ini nggak tahu tips, nggak tahu apa ya. Cuman saya tuh karena di rumah online, banyak di rumah, terus ngecat rambut sendiri, jadi saya ngecatnya lebih banyak di bagian depan. Nah, bagian belakang judulnya, ceritanya, kan teman-teman banyak yang lihat ombre gitu ya, segala macam. Kita ombrenya ombre alami gitu ya ceritanya, yang hairstyle rambut yang belakangnya putih itu. Saya pengennya putih alami ceritanya, biar ubannya uban alami. Nah, terus udah gitu saya lakukan itu. Sekarang tuh yang bagian belakang saya memang udah banyak tuh rambut putih. Waktu itu sempat saya warna juga, jadi ada sedikit kuning. Nah, ketika kemarin kebetulan saya bukan saya di wisuda, anak saya wisuda, rambut saya di hairstyle, itu si penata rambutnya bilang, Cilili ini di apa namanya? Ini di pikebu katanya. Pikebu itu apaan? Saya bilang, coba browsing aja pikebu katanya. Ternyata di browsing itu pikebu itu adalah style rambut kekinian. Jadi rambut luarnya gelap, begitu dibuka kayak cilukba gitu, di dalamnya berwarna. Nah, rambut saya kejadiannya jadi kayak gitu secara alami, secara natural. Jadi kalau teman-teman mau pikebu alami, boleh ikutin cara saya. Karena kalau kesalahan harus berjuta-juta. Ini mah intermezzo aja. Oke, yang selanjutnya saya baca karena belum ada yang mau sharing tentang ini cat rambut ya. Ponakan saya rambut rontok, saya
saranin pakai Absolute shampoo dan tonik. Tapi setelah pakai malah jadi ketombean besar-besar dan tebal. Dicoba sampai 2 bulan masih seperti itu. Apakah ada solusi lagi dari Ibu Cici? Ya, jadi samponya sebaiknya ganti dulu ke yang scalp tadi. Jadi nanti kalau ketombenya udah sembuh, udah bagus, nanti bisa di-mix lagi sama si herbal samponya gitu. Jadi disaranin sih kalau punya masalah ketombe itu pakai yang scalp dulu gitu ya. Memang yang yang Absolute Sampo juga itu membantu untuk mengatasi ketombe, tapi kalau untuk ketombe yang lebih parah sebaiknya pakai scalp dulu gitu. Baru nanti kalau ketombenya udah benar-benar sembuh, baru ganti lagi ke yang Absolute ya. Kemudian ditambah tadi biotin, jadi dia untuk mempercepat fase pelepasan rambutnya gitu, supaya cepat-cepat masuk ke fase anagen atau pertumbuhan rambut. Oke. Ya, selanjutnya ada yang menulis Ibu Indra Putri, kebanyakan minum antibiotik juga pada rontok. Kenapa ya, Dok? Ya, jadi di samping obat kemoterapi, beberapa antibiotik jenis tertentu juga bisa menyebabkan kerontokan rambut. Jadi tidak hanya kemoterapi aja, tapi mungkin beberapa obat gitu ya, itu menyebabkan kerontokan rambut. Itu bisa karena istilahnya tuh kan si obat itu terbawa sistemik ke pembuluh darah ya, dan itu juga bisa merusak folikel rambut gitu. Jadi perlu diperhatikan juga sih. Untungnya antibiotik itu kan beberapa orang sih mungkin 3 hari 5 hari aja minumnya ya, tapi untuk penyakit kronis itu bisa sampai berbulan-bulan mungkin ya konsumsi antibiotik gitu ya. Jadi memang harus dibarengin perawatan gitu ya. Jadi istilahnya tuh kalau pengobatan jangka panjang ya harus konsumsi nutrisi yang bagus dan perawatan rambut yang benar. Itu aja mungkin Bu solusinya. Ya, berarti apapun penyebabnya kerontokan rambut cepat-cepat diantisipasi ya, jangan didiemin gitu ya. Walaupun dari faktor dari dalam, dari luar, semuanya harus diantisipasi. Ini ada pertanyaan, Dokter Asep, kenapa sih biotin bisa membantu buat penderita autoimun? Biotin bagaimana? Kenapa bisa membantu untuk autoimun? Ya, kalau masalah biotin bisa membantu, itu juga kan istilahnya tuh belum terlalu ini ya, istilahnya tuh penelitiannya bahwa biotin itu bisa membantu gitu ya. Untuk rambut rontok pun ini baru perkiraan, istilahnya tuh si biotin itu bisa membantu, dan memang banyak sekali orang yang udah coba pakai biotin terbantu gitu ya. Kalau untuk masalah autoimun bisa terbantu, tergantung autoimunnya juga gitu ya. Kalau autoimunnya biasa bisa disebabkan oleh karena seperti miastenia gravis ya. Jadi itu dia kelelahan otot ya. Jadi si biotin atau B kompleks pada umumnya itu bisa membantu untuk mengatasi kelelahan ototnya gitu ya. Jadi lebih ke supportingnya gitu ya, mensupport kondisi badannya supaya lebih optimal ya. Karena biotin ini tadi dia istilahnya tuh mengolah karbohidrat, lemak, protein menjadi energi. Jadi lebih ke support nutrisinya saja supaya stamina-nya nggak terlalu ngedrop untuk jenis autoimun yang istilahnya tuh menyebabkan kelelahan gitu ya. Nah, mungkin di situ Bu, titik bantunya gitu ya. Karena beberapa penyakit autoimun juga ditambahkan nutrisi vitamin B supaya dia nggak gampang lelah, dan terutama untuk pembentukan imun sistemnya ya. Karena yang autoimun kan biasanya dikasih steroid, dia akan menurunkan kekebalan tubuh sehingga dia perlu disupport supaya si imun sistemnya naik gitu ya. Karena dia ditekankan kalau misalnya kita konsumsi steroid itu ya melemahkan daya tahan tubuh. Nah, kita perlu support nutrisi supaya daya tahan tubuhnya nggak terlalu ngedrop gitu. Mungkin di situ Bu titik bantunya. Oke. Ya, jadi saya ingat juga kemarin Dokter Asep sempat sebut ini ya, vitamin C dan kolagen juga bisa ngebantu juga ya untuk masalah kerontokan rambut ya. Ya, betul Bu.
Jadi pembuluh darah kita itu kan harus elastis ya. Dan kolagen itu dari vitamin C atau kolagen itu sendiri tidak hanya untuk kulit supaya kenyal, supaya elastis gitu ya. Pembuluh darah kita juga perlu elastis gitu. Jadi kalau pembuluh darah kita kaku, si nutrisi yang di dalamnya juga mungkin susah lewat. Kalau gede dikit aja dia akan tersumbat gitu ya. Tapi kalau dia elastis bisa melar sedikit gitu ya supaya dia tetap bisa dialirin gitu ya. Karena folikel kapiler di pembuluh darah di rambut itu kan sangat kecil gitu ya. Jadi dia perlu elastis, dan salah satu pembentuk dari pembuluh darah itu adalah kolagen dan elastin ya. Jadi kita perlu kolagen itu tidak hanya untuk kulit sebetulnya ya. Jauh lebih itu dari itu, kita perlu kolagen itu untuk pembuluh darah kita supaya nggak kena serangan jantung, supaya sirkulasi darah ke ujung-ujung pembuluh darah kapiler ya ada di ujung ini gitu ya, di kulit kepala gitu. Jadi Bapak Ibu yang sering punya keluhan dingin di telapak kaki, ujung kaki, itu bisa coba dengan konsumsi vitamin C secara rutin ya. Lama-kelamaan sirkulasi darahnya lebih bagus. Jadi badannya juga akan lebih hangat ya. Jadi banyak juga yang testimoni dengan hemohim ya, karena sirkulasinya lebih bagus itu, maka rasa dingin di ujung kaki, di ujung tangan ya itu akan membantu. Demikian juga kalau kita konsumsi rutin vitamin C, lama-kelamaan ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki kita itu yang biasa dingin itu bisa jadi hangat lagi. Tuh, dapat tips lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau yang problem rambutnya rontok itu yang udah pasti nyoba biotin yang udah jelas pasti utama. Dan yang lain-lainnya boleh tuh tambahin tuh vitamin C, kolagen ya, hemohim sama ya. omega 3 Bu. Nah, omega 3 ya. Jadi dari dalam iya, dari luar iya. Shampoo segala macamnya udah bagus, tapi kondisi tubuhnya juga dipersiapkan juga untuk membantu problem kerontokan rambut. Nah, ini ada masuk lagi, jenis kulit kepala saya itu berminyak dan berjerawat. Dokter Asep, itu kenapa ya, Dok? Ya, jadi jenis kulit kepala itu tidak hanya istilahnya itu di kulit muka gitu ya. Di kulit kepala juga sama punya jenis kulit juga gitu. Nah, makanya dengan si salicylic acid ini akan membantu untuk mengangkat sebum. Jadi berarti dia lebih cocok absolut dong. Ya, yang absolut sama toniknya gitu ya. Jadi itu untuk membantu mengangkat si sel kulit mati yang ada di kulit kepala. Jadi istilahnya itu kalau kulit kepala kita tertutup kotoran, kulit kepala kita tuh kan nggak kelihatan ya Bu ya. Misalnya ketutup kotoran atau enggak. Kalau muka kita mah kita bisa pakai sabun sehari 2 kali, kemudian pakai cleansing water, jadi kalau dilap gitu kelihatan kotornya gitu ya. Kalau kulit kepala kita kan tertutup rambut, jadi kalau kotor pun jarang kelihatan ya gitu. Nah, makanya si salicylic acid itu akan membantu untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kepala. Nah, kalau kulit kepala kita udah lebih terbuka, udah lebih bersih, si minyaknya juga lama-kelamaan akan berkurang gitu ya. Karena kalau kulit kita berminyak itu biasanya karena sel kulit mati yang ada di kulit kita itu banyak gitu. Jadi si pori-porinya istilahnya tuh lebih terbuka kalau sel kulit mati kita tuh numpuk di kulit kita gitu. Jadi perlu dibersihkan ya, salah satunya itu dengan salicylic acid yang ada di Absolute ataupun scalp treatment ataupun yang ada di toniknya gitu. Oh, dari tonik juga bisa ngebantu ya, disemprot-semprot gitu juga ya? Ada salicylic acidnya juga yang tonik atau Oke. Kita nanti akan selesai di 4.30 ya, masih ada beberapa pertanyaan, jadi yang kebaca aja nanti yang di ini ya, yang dijawab ya. Sekarang ini saya nggak bisa rambut panjang Dok, panjang sedikit langsung rontok. Padahal kemarin saya sudah pakai Absolute, malah tumbuh ketombe. Terus saya pakai scalp care tapi rontoknya nggak berkurang, malah gatel. Kenapa ya? Saya punya darah rendah.
tambahan. Ya, ya sebetulnya kan memang harus diperhatikan. Kita juga tidak hanya dari luar, tapi dari dalam juga, gitu ya. Sebetulnya si rambut itu satu helai itu bisa apa ya? Dia bisa menahan beban sampai 2 on. Jadi rambut kita tuh kadang istilahnya tuh dikasih pemberat sampai 2 on, 3 on itu dia masih kuat gitu. Jadi nggak mudah begitu saja dia lepas. Malah Apalagi ada yang bisa narik mobil tuh, Dok. Rambut. Iya, kan itu kuat banget kan si rambut itu gitu ya. Jadi istilah itu nggak, kalau panjang itu kan paling berapa miligram gitu ya, satu helai rambutnya, nggak sampai bergram-gram gitu ya. Jadi harus diperhatikan penyebab lainnya gitu. Jadi terutama di faktor nutrisi tadi gitu ya. Jadi ini si biotin bisa masuk. Jadi dia untuk istilahnya tuh memperpendek siklus eksogennya. Nah, kalau yang rambut rontok seperti ini biasanya fase anagennya. Jadi pas waktu pembentukan rambut dia itu lebih siklusnya lebih cepat ke eksogen. Jadi lebih cepat ke pelepasannya gitu. Ya, jadi memang si scalpnya harus diperkuat, nutrisinya juga harus diperkuat ya. Jadi luar dalam harus pakai. Terus memang kalau misalnya masih berketombe, memang ya harus pakai scalp dulu gitu. Scalp dulu. Terus perhatikan juga gitu ya, si ketombenya ini apakah ketombe betulan atau misalnya karena penyakit gitu. Kalau ini penyakit ketombenya dikarenakan jamur, nah itu kan memang harus dikasih anti jamur dulu gitu. Jadi sebaiknya cek juga sih si kulit kepalanya itu ketombenya apakah ketombe biasa ataukah jamur gitu. Nah kalau jamur ya harus diobatin pakai anti jamur dulu gitu. Ya, jadi jangan-jangan bukan ketombe biasa gitu. Ya kadang kan yang itu yang saya dengar apa namanya psoriasis ya. Psoriasis juga seperti ketombe ya sebenarnya di kulit kepala. Nah, betul. kalau yang punya masalah itu better pakai yang mana ya, Dok? Kalau yang psoriasis? Kalau psoriasis kan autoimun ya, jadi bisa dikombin dengan hemohim ya. Tadi kan Bu Yulia juga, aku yakin konsumsi hemohim juga sih, Bu. Tidak hanya perawatan tonik dan lain sebagainya ya. Kalau autoimun tetap konsumsi hemohim gitu ya. Tapi kalau psoriasis kan sama jamur itu berbeda. Nah kalau psoriasis itu lebih ke bersisik gitu ya. Dan susah untuk lepas gitu. Tapi kalau jamur itu masih bisa untuk lepas ya. Nah itu kita bisa cek sebetulnya di bawah mikroskop ini jamur atau ketombe biasa, itu bisa sih dicek. Jadi sebaiknya sih memang dibaringin periksa juga, jangan-jangan ini karena jamur bukan ketombe biasa gitu. Oke. Ya ada sharing dari Bu Olivia. Ini ada teman saya yang pakai Absolute shampoo. Baby hairnya yang tumbuh warna hitam. Nah sekarang baby hairnya tumbuh hitam. Jadi rambut putihnya sekarang tidak sebanyak dulu. Nah ini juga testimoni yang sering kita dengar ya. Jadi teman-teman kalau yang udah nggak ngecat rambut lagi, memang bisa dibuktiin tuh. Ternyata rutin pakai herbal shampoo ataupun Absolute shampoo, itu banyak teman-teman kita yang rambut baru yang tumbuhnya itu udah mulai lebih gelap warnanya, lebih hitam. Yang lucunya saya dari grup siapa ya? Apa grup Ibu Yulia apa gimana? Ada yang numbuhnya hitam. Loh, kok numbuhnya hitam sih? Saya senang rambut saya udah putih gitu rasanya, kalau nggak salah. Dulu malah lucu itu testimoninya, dia malah senang dengan rambut putihnya. Jadi kenapa hitam lagi gitu, malah terbalik ya. Nah, Ibu Yulia yang belum pernah cat rambut, shampoo herbal mengembalikan rambut menjadi hitam lagi. Nah, ini ya salah satu sharing. Wah, boleh dicoba ya Bu Olivia. Saya pakai scalp care mungkin ya maksudnya. Oke. Dari Ibu Enda, saya masih pakai yang herbal, bagus, cepat, panjang rambut saya. Agak lama ubannya. Biasanya cepat kelihatan. Nah, ini banyak testimoni ya dari teman-teman ya. Yang masuk, kemudian
Dari Bu Maya, menurut saya jika mengecat rambut sebaiknya diusahakan tidak kena kulit kepala. Ini yang membuat kulit kepala jadi kering dan rambut mudah rontok. Nah, kalau ini gimana dok menurut dokter? Kalau ngecat rambut sebaiknya tidak kena kulit Ya, kepala atau gimana? kalau misalnya cat rambut biasa itu kan mengandung amoniak sama buat bleachingnya ya dari peroxide. Kalau Atomy saya juga belum pernah pakai cat rambutnya ya. Tapi itu nggak ada proses bleaching ya Bu ya? Atau gimana? Emang langsung tinggal dicat aja kan? Iya. Nggak harus di bleaching, diputihin dulu rambutnya enggak ya? Enggak, langsung aja. Ya, Cuma ada jadi yang nutup, ada yang enggak, ada yang nutup uban, ada yang enggak. Maksudnya saya dari jenis rambutnya itu masing-masing penerimaannya suka berbeda. Misalnya kayak bubble color itu di saya nutup banget untuk uban, tapi ada beberapa teman saya nggak nutup gitu. Nah, saya nggak tahu apa yang membuat di rambut mereka itu nggak nutup, padahal sama-sama pakainya bubble color gitu ya. Nah itu nggak, saya juga belum bisa jawab sih. Kalau ada teman-teman yang bisa jawab boleh sih. Gimana dok, lanjut. Jadi yang berbahaya untuk rambut dan kulit kepala itu ya dari amoniak sama dari proses bleaching. Karena dia ada peroxide. Nah, si peroxide sama amoniak itu dia akan mengeringkan rambut sama mengeringkan kulit kepala. Setahu saya itu sih Bu, yang bikin kulit kepala atau rambut kita kering itu dari peroxide gitu. Peroxide dan amoniak. Jadi kalau mengecat rambut kan ini kalau kita memang ngecat rambut kan pada sendiri nih dok. Jadi benar ya, jangan sampai kena kulit kepala. Tapi kalau ngecat akar gimana? Kena kan itu ya kulit kepala. Nah, yang si Atom itu kan dia punya teknologi ini Bu, dia bisa istilahnya itu jalan sendiri si cat rambutnya. Jadi memang nggak perlu sampai kulit kepala juga, dia akan terus meresap gitu. Istilahnya itu jalan ke arah akar si cat rambutnya. Kalau yang Atom punya itu. Wow, keren tuh ya. Jadi teman-teman bisa dipakai tips-tipsnya. Sore hari ini kita udah dapat banyak. Terima kasih banyak Dokter Asep. Waktu sudah menunjukkan pukul 4.30 ya. Nanti teman-teman ada yang mau beraktivitas selanjutnya. Kita mau tutup untuk meeting kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Asep. Untuk sharingnya, untuk Ibu Yulia, Ibu Rika, Ibu Nunik ya, dan Ibu Ling juga terima kasih. Kita buka mic kita foto dulu, silakan Ibu Ling foto. Selanjutnya nanti saya akan pimpin untuk membacakan moto. Ya, yuk kita foto bersama, teman-teman bisa dibuka dulu videonya. Semuanya ada 3 halaman. Kalau untuk masalah rambut memang harus dicoba ya shampoo yang cocok buat kita. Saya udah coba semuanya gitu ya. Sekarang mau share aja yang paling cocok tuh saya sekarang pakai Scalp Care. Kemarin tuh sempat Pati mau bilang dari Helen ya. Katanya campur Scalp Care sama Absolute. Nah sekarang saya mulai campur Scalp Care Absolute. Nggak mau rugi. Pengen itu kan karena setiap shampoo kan beda-beda ya vitaminnya. Betul ya Pak Asep ya. Jadi saya pengen dapat semuanya tuh gitu dari Scalp Care, dari Absolute. Terus kondisionernya saya nggak bisa lepas dari herbal conditioner. Itu saya suka banget wanginya. Jadi kondisionernya saya pakai yang herbal conditioner. Nah teman-teman tinggal dicari aja cocoknya jadi yang mana. Jadi nge-mix sendiri ya. Iya kita mix 3-tiganya itu saya pakai. Oke, yuk semuanya ada 3 halaman. Halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, itu Ciponi sama Bu itu bagus tuh, rambutnya tebal banget. Iya, halaman kedua dan halaman ketiga. Oke, silakan Bu Lisan. Oke, sekarang boleh teman-teman dibuka mic-nya. Saya akan pemandu untuk kita membacakan moto Atomy. Yuk, boleh dibuka mic-nya. Di-lock nggak, Bu Ling? Teman-teman belum bisa buka ini mute. Ya, sorry tadi saya lock. Sekarang udah bisa. Oke. Ya. Siap ya.
1, 2, 3. Menghargai Menghargai semangat. semangat. Menciptakan visi. Ikuti keyakinan. Layani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Ya, terima kasih Bu Lisan, Pak Asep. Thank you, Pak Asep, Julia, Dr. Bu Rika. Ya, semuanya Selamat sharing. ya Bu buat Doni. teman-teman yang dapat mastership tuh, Pak Hans. Siapa ini yang hadir? Oke, sampai ketemu. Oke, thank you. Bye-bye. Saya tutup ya. Yuk. 3, 2, 1.